Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Syukur alhamdulillah milik Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kepada Rasulullah tetap tercurah dari kita sebagai pengikut-pengikut beliau. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teknik akun untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1 di program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo. Content of learning kita hari ini itu adalah transaksi usaha, and then account, and aturan debit dan kredit, chart of account atau bagan akun, kemudian pencatatan dengan akun, ledger and trial balance, buku besar dan neraca saldo, and then yang terakhir adalah financial statement atau laporan keuangan. Nah, transaksi usaha itu merupakan sebuah pertukaran, kejadian atau peristiwa yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Artinya, mengakibatkan berubahnya jumlah atau komposisi persamaan dari akuntansi. Contoh misalnya, kita melakukan pembayaran rekening telepon sebanyak Rp25. Itu akan berpengaruh pada posisi persamaan akuntansi kita. Yang kedua, pembelian barang dagang secara kredit juga akan berpengaruh terhadap komposisi persamaan akuntansi kita. Yang ketiga, itu adalah pembelian tanah dan bangunan toko sebesar Rp50.000. Mengapa saya bold ini? Kenapa? Karena pembelian tanah dan bangunan toko itu merupakan salah satu transaksi unik di dalam akuntansi. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dalam pencatatannya, kita harus membedakan dulu mana harga tanah dan mana harga bangunan. Kenapa? Karena di dalam akuntansi kita mengenal istilah penyusutan atau depresiasi. Tanah tidak akan pernah tersusutkan atau terdepresiasi seperti itu atau menyusut. Sementara bangunan itu akan susut. Nah, tanah tidak akan pernah susut. Kalau hari ini kita punya tanah 1 hektar, ya hingga kapanpun kita akan memiliki tanahnya 1 hektar. Tanah tidak akan pernah berkurang harganya. Sementara bangunan itu akan berkurang seiring dengan adanya penyusutan yang terjadi. Oleh karena itu, kita harus memisahkan berapa harga tanah dan berapa harga bangunan. Nah, teman-teman semua, pengukuran nilai transaksi di dalam akuntansi biasa kita kenal dengan istilah historical cost atau biaya historis. Biaya historis itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan sebuah aset. Misalnya, contoh, kita beli mesin misalnya. Nah, mesin itu butuh biaya pengiriman misalnya. Kemudian mesin itu butuh biaya pengesetan ya, sampai mesin itu benar-benar bisa kita gunakan. Nah, untuk menghitung berapa nilai transaksi dari pembelian mesin itu, maka kita gunakan historical cost. Ya, kita gunakan historical cost atau kita gunakan biaya perolehan. Berapa biaya yang kita keluarkan sampai mesin itu bisa kita gunakan. Nah, transaksi itulah yang kita catat nilainya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, akun itu merupakan salah satu formulir yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan akun-akun yang sejenis. Jadi kita menggolongkan akun-akun yang sejenis. Nah, ada juga ledger atau buku besar. Ledger itu merupakan kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Bentuk akun pada dasarnya ada 3, ada yang namanya bentuk T, ya bentuk T yang sangat sederhana. Kemudian ada yang 2 kolom, 2 kolom itu debit dan kreditnya hanya ada 2, sementara yang 4 kolom itu debit kredit ada 4. Makanya dikatakan sebagai akun 4 kolom. Teman-teman bisa melihat di bukunya Soemarso, Akuntansi Suatu Pengantar di edisi 6. Jadi saya menyarankan edisi 6 ya, karena edisi 6 itu adalah buku yang terbaru. Nah, akuntansi kita selalu menggunakan buku yang terbaru because di dalam akuntansi, standar akuntansi keuangan itu terkadang berubah. Nah, oleh karena itu kita harus mengikuti itu.
Seperti itu. Nah, saya sarankan Anda menggunakan buku Suemarso, Akuntansi Suatu Pengantar, edisi 6, terbitnya tahun 2020. Untuk bentuk akun ini, teman-teman bisa melihat di bukunya Suemarso halaman 49 dan sampai halaman 51. Teman-teman bisa melihat ada yang bentuk T, ada yang bentuk 2 kolom, dan ada yang bentuk 4 kolom. Dari semua jenis transaksi sebenarnya sama saja sih, sebenarnya tidak ada yang membedakan. Cuman yang membedakan itu adalah bagaimana bentuknya, seperti itu. Jumlahnya pun pasti akan sama, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Seperti itu, teman-teman. Klasifikasi akun di dalam akuntansi, akun diklasifikasikan menurut sifatnya sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, akun itu digolongkan menjadi dua. Ada yang namanya akun neraca atau akun laporan posisi keuangan atau biasa kita sebut dengan akun real. Dan yang kedua adalah akun laba rugi atau biasa kita sebut dengan akun nominal. Teman-teman perlu tahu bahwa akun real itu adalah akun yang sifatnya selamanya. Seperti itu. Berbeda dengan akun laba rugi. Akun laba rugi itu dia sifatnya sementara seperti itu. Jadi habis manis cepat dibuang. Ya, begitu kita butuh dipanggil lagi. Tapi kalau akun real, akun neraca atau akun laporan posisi keuangan dia akan tetap ada sampai perusahaan itu habis. Seperti itu. Sementara akun laba rugi dia akan hilang ketika perusahaan itu sudah tutup buku. Makanya nanti kita akan belajar tentang jurnal penutup. Ya, jadi yang ditutup itu adalah akun-akun nominal atau akun-akun laba rugi. Sementara akun real itu akan tetap ada seperti itu. Makanya di dalam menyusun laporan keuangan, di judul laporan keuangan antara laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi itu berbeda sekali. Kalau laporan posisi keuangan maka dia akan judulnya di atas laporan itu nama perusahaan, kemudian nama laporannya, laporan posisi keuangan. Setelah itu ada per 31 Desember 2019 misalnya. Nah, kalau di laporan laba rugi, nama perusahaan tetap sama, nama laporannya, laporan laba rugi. Di bawah laporan laba rugi, dia akan diberi keterangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 misalnya. Beda ya. Jadi kalau di laporan posisi keuangan dia menggunakan per 31 Desember 2019. Kalau di laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Kenapa? Karena dia akun-akunnya hanya bersifat sementara atau dia adalah akun nominal. Nah, teman-teman, yang harus perlu kita pahami di dalam akuntansi, Anda tidak akan bisa maksimal dengan baik mencatat transaksi ketika Anda tidak mengetahui aturan debit kredit. Aturan debit kredit sangat penting di dalam akuntansi. Saya mau share tentang proses saya mengetahui aturan debit kredit ini. Jadi dulu semasa saya mahasiswa seperti Anda sekarang ini, aturan debit kredit ini saya print rapi, kemudian saya kasih warna apalah yang indah dilihat mata seperti itu. Apalagi ketika kita berbicara tentang akuntansi, accounting is art katanya. Akuntansi itu adalah indah. Ya, akuntansi itu adalah seni. Ya, seni itu adalah segala sesuatu yang tentu mengandung unsur keindahan. Itu adalah seni. Seperti itu. Nah, teman-teman, waktu itu saya print, kemudian semua sudut ruangan saya di kamar saya itu saya print, saya tempel. Di langit-langit atau di plafon saya tempel, dinding saya 4 semua saya tempel, sehingga apapun yang saya kerja di dalam kamar saya selalu melihat itu. Aturan debit kredit itu, saya selalu melihat itu. Sehingga sampai sekarang ya ketika ditanya tentang aturan debit kredit ya di luar kepala. Kenapa? Karena saya benar-benar memahami itu. Dasar untuk saya mulai melakukan pencatatan itu adalah aturan debit kredit. Seperti itu. Itu adalah sebuah undang-undang yang tidak bisa dirubah tentang proses pencatatan di dalam akuntansi. Ya, ringkasnya seperti ini teman-teman. Nah, saldo normal. Jenis akun di akuntansi pada dasarnya kita punya ada 6 akun, ya. Aset kalau dia bertambah pasti dia di debit, tidak mungkin ke kredit kalau dia bertambah.
Tapi kalau dia berkurang, pasti dia ke kredit. Saldo normalnya apa? Saldo normalnya adalah debit. Liabilitas kebalikan dari aset. Kalau liabilitas bertambah, otomatis dia pasti ke kredit, tidak mungkin dia ke debit. Ketika dia berkurang, dia pasti ke debit, ya. Saldo normalnya adalah kredit. Nah, ekuitas kalau dia bertambah pasti ke kredit, berkurang pasti ke debit. Saldo normalnya itu adalah kredit. Kemudian free pay ketika bertambah pasti ke debit, tidak mungkin ke kredit. Ketika dia berkurang pasti ke kredit, tidak mungkin ke debit. Saldo normalnya adalah debit. Pendapatan, ya pendapatan ketika bertambah pasti ke kredit. Ketika dia berkurang dia akan ke debit. Saldo normalnya adalah kredit. Beban ketika dia bertambah akan dicatat di sisi debit, berkurang dicatat di sisi kredit, saldo normalnya adalah debit. Inilah yang harus benar-benar kita pahami di dalam akuntansi. Karena inilah merupakan hal yang paling penting ketika kita mau melakukan proses pencatatan di dalam akuntansi. Teman-teman harus paham bahwa di dalam akuntansi kita harus seimbang. Dan perlu dipahami bahwa seimbang saja itu belum tentu benar. Apalagi kalau tidak seimbang. Nah, di dalam akuntansi kita juga mengenal bagan akun atau chart out of account atau daftar akun yang ada di dalam perusahaan. Nah, dalam membuat chart of akun, kita harus memperhatikan satu sifat kegiatan perusahaan. Perusahaan manufaktur tidak mungkin chart of akunnya atau jumlah akunnya sama dengan perusahaan jasa, ya, seperti itu. Kemudian volume kegiatannya, apakah dia besar, sedang, atau menengah, itu yang harus kita perhatikan. Informasi yang diperlukan, informasi-informasi apa saja yang kita perlukan. Kalau mungkin perusahaan manufaktur dia lebih detail sehingga bagan akunnya itu lebih banyak jumlah akun yang digunakan. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya perusahaan jasa kita hanya butuh misalnya berapa biaya listrik, air, dan telepon, itu terkadang digabung. Kalau misalnya perusahaan manufaktur biasanya dipisah. Kenapa? Karena dia material. Ya, seperti itu, jumlahnya tentu banyak. Seperti itu di dalam bagan akun. Nah, ini adalah contoh bagan akun yang ada di buku kalian. Itu bagan akunnya Marsaban TV Service. Kalau di buku ada di halaman 55, teman-teman semua. Nah, selanjutnya pencatatan dengan akun. Jadi itu tadi pengantar, sekarang kita masuk ke dalam proses pencatatan dengan akun. Urutan kegiatan yang dilakukan di dalam teknik akun ini, materi kita ini, itu dimulai dari transaksi, kemudian kita mencatat di akun, setelah itu kita posting ke buku besar, after that kita masuk ke trial balance atau neraca saldo, dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Ada langkah-langkah yang harus kita pahami sebelum kita melakukan pencatatan transaksi. Yang pertama, tentukan pengaruh transaksi terhadap penambahan atau pengurangan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan atau beban. Yang kedua, tentukan akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Nah, kita menggunakan bagan akun untuk menentukan akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi. Yang ketiga, kita menentukan apakah sebagai akibat dari adanya transaksi tadi akun tersebut harus didebit atau dikredit. Nah, kita gunakan aturan debit kredit yang tadi, saldo normal. Nah, tentukan jumlah yang harus didebit atau dikredit, berapa yang harus didebit, berapa yang harus dikredit. Ingat, jumlahnya harus selalu sama antara debit dan kredit. Yang kelima, dalam setiap transaksi jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Ya, jumlah debit dan kredit dicatat dalam akun yang bersangkutan. Seperti itu. Oke ya. Jadi itu ada 6 langkah-langkah yang harus kita pahami sebelum kita melakukan proses pencatatan. Baik, kita akan masuk ke pencatatan transaksi menggunakan akun. Silakan teman-teman membuka bukunya di halaman 57. Ya, ada 10 transaksi, dari transaksi A sampai transaksi J. Saya akan memberikan 6 contoh transaksi, yang keempat Anda akan selesaikan sendiri nanti, hitung-hitung sambil melatih Anda untuk mengerjakan soal-soal akuntansi. Kenapa? Karena akuntansi itu butuh praktek.
Semakin banyak kita berpraktek, semakin banyak kita mengerjakan soal-soal, maka semakin kita pahami bagaimana proses mencatat di dalam akuntansi, bagaimana proses mengikhtisarkan, melaporkan, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah, transaksi A, silakan teman-teman lihat bukunya di halaman 57. Yang pertama itu adalah penyetoran modal sebesar Rp600. Nah, anggaplah bahwa Marsaban pada tanggal 2 Januari 2018 itu mendirikan sebuah perusahaan reparasi TV yang diberi nama Marsaban TV Service. Untuk itu Marsaban menyetorkan modal sebesar Rp600 ke dalam perusahaan. Ini adalah transaksi A. Nah, dari transaksi itu kita melakukan penelitian untuk melihat langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, akibat transaksi tersebut di atas adalah aset berupa kas itu bertambah sebesar Rp600 dan ekuitas juga bertambah dengan jumlah yang sama. Yang kedua, akun yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut di atas adalah akun kas dan modal Marsaban. Yang ketiga, oleh karena kasnya bertambah sebesar Rp600, maka akun kas harus didebit sebesar jumlah tersebut. Ingat, jika aset bertambah, akun yang bersangkutan harus didebit. Sementara itu, modal juga bertambah sebesar Rp600. Penambahan modal itu mengakibatkan akun modal Marsaban harus dikredit sejumlah Rp600. Yang keempat, jumlah debit adalah Rp600 dan jumlah kredit adalah Rp600. Nah, pencatatan debit dan kredit pada masing-masing akun dapat kita lihat pada buku di halaman 57. Kasnya untuk transaksi A bertambah Rp600, modalnya juga bertambah Rp600 ketika kita menggunakan akun bentuk T. Transaksi B, penarikan pinjaman sebesar 1.000, pengaruhnya kasnya bertambah 1.000, utang banknya juga bertambah 1.000 di halaman 58. Masih tetap di halaman 58 untuk transaksi C, itu perolehan peralatan sebesar 1.200 karena dia membeli, bayarnya 700, utangnya 500, maka kasnya dikredit 700, utang dagangnya dikredit 500 dan peralatan bertambah 1.200 di debit. Untuk transaksi D, perolehan perlengkapan sebesar Rp200, dia membayar secara tunai sehingga kasnya berkurang Rp200, perlengkapannya bertambah Rp200 tercatat di sisi debit. Untuk transaksi penerimaan pendapatan sebesar Rp600 di transaksi E, karena dia pendapatan, maka kasnya bertambah Rp600. Pendapatan jasanya bertambah Rp600 dicatat di sisi kredit. Setelah itu transaksi F, pembayaran beban usaha sebesar Rp225, maka karena dia membayar, maka kasnya berkurang Rp225, bebannya bertambah Rp225, gaji 100, listrik 50, lain-lain Rp75. Masing-masing harus kita bikinkan transaksinya. Untuk transaksi G, H, I, J, silakan Anda selesaikan sendiri, kemudian nanti dikerjakan ya. Ya. Silakan ambil pulpen dan kertas, selesaikan transaksi G, H, I, dan J. Kemudian Anda buat buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan yang dibutuhkan. Itu adalah laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Tugas Anda dikirim ke email saya. Email saya adalah halim_accountinglecturer@umpalopo.ac.id. Paling lambat hari Senin Anda kumpul hari ini tanggal 2 November 2020 pukul 13.00 WITA. Nah, catatan saya saat mengirim email, pastikan subjek di email Anda terdiri dari transaksi underscore nama Anda underscore NIM Anda. Contoh transaksi underscore Halim underscore 2011 300 149. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya ilmu yang saya sampaikan ini. Semoga kita benar-benar memahami apa transaksi itu, apa akun itu, bagaimana mencatat transaksi ke dalam akun bentuk T, kemudian bentuk 2 kolom, dan bentuk 4 kolom.
Semoga ada manfaatnya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.